Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah Bapak sekalian rahimakumullah, segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak sekali, dan nikmat yang teragung adalah nikmat berupa iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Kita masih bahas bab tentang bahwasanya sesungguhnya di kalangan umat ini ada yang menyembah berhala, yaitu tasyabbuh dengan orang-orang sebelum kita, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian di sini al-muallif penulis menyebutkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makanan wa dhallu 'an sawa'is sabil." Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Taghut itu apa kemarin? Segala sesuatu yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan mesti berhala, jangan mesti patung ya bisa manusia, bisa pohon, bisa matahari. Pokoknya segala sesuatu yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, orang-orang musyrikin, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, katakanlah kepada mereka itu ahli kitab, orang-orang dari kalangan ahli kitab yang telah menjadikan agama kalian itu sebagai olok-olokan dan permainan. Nabi SAW diberitakan Allah itu apa? Mengatakan kepada ahli kitab yang mereka suka mengolok-olok apa? Agama kita. Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang mendapatkan balasan terjelek pada hari kiamat di sisi Allah? Maka di ayat tersebut dijelaskan mereka adalah yang mendapat balasan terjelek hari kiamat di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tadi. Di antara adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan kemurkaan Allah selama-lamanya. Dan orang yang bentuk fisiknya diubah menjadi kera dan babi. Serta batinnya diubah sehingga ia lebih mentaati syaitan dan berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat ini cocok bagi kalian wahai ahlul kitab, begitu maksudnya. Sifat kalian seperti ini. Yaitu apa? Dilaknat Allah, dimurkai Allah. Makanya sering kita baca Al-Fatihah, Ghairil maghdub. Bukan orang yang dimurkai, siapa mereka? Al-Yahud, orang Yahudi, ahli kitab. Yang dimaksud laknat Allah itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari ayat di atas, yang pertama, telah terjadinya kesyirikan di kalangan umat Islam. Sebagaimana di kalangan ahlul kitab pun ada yang menyembah taghut, ada yang menyembah taghut. Nabi kita SAW sudah menjelaskan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW mereka akan mengikuti umat-umat sebelum kita.
Ya, shibron bi shibrin wa dhira'in bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai mereka masuk ke lubang top sekalipun, ya, kita akan apa? Ngikuti mereka. Ya. Terus ditanyakan, ya, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menjawab, faman, siapa lagi? Ya. Maka termasuk ketika mereka ada yang menyembah tauhid, menyembah berhala, ya, umat Islam pun juga ada yang ikut-ikutan. Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, umat Islam pun juga ada yang ikut-ikutan. Tasabuh dengan orang Yahudi, menjadikan makam-makam orang saleh mereka sebagai Id, hari raya. Kita pun ikutan. Setiap tahun kita merayakan hari raya di kuburan untuk merayakan wali ini, wali itu, dan seterusnya. Menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, sebagai ibadah. Nah, ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, ahli kitab, yang mana mereka dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dalam Islam kuburan ini bukan tempat ibadah, ya, bukan tempat ibadah. Maka Nabi mengatakan apa? Jangan jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Ya. Rumah kita diperintahkan itu apa? Mengisi dengan ibadah, sholat sunnah, baca Quran. Ya. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Sepi dari ibadah. Maka ini menunjukkan apa? Kuburan ini apa? Bukan tempat ibadah. Maka salah kalau ada orang ibadah di kuburan, ya, tawaf di situ, sholat di situ, baca Quran di situ, dan seterusnya. Ya. Kemudian faedah yang kedua, di kalangan ahlu kitab pernah ada yang dihukum Allah dengan dijadikan kera dan babi. Orang-orang sebelum kita ahlu kitab ada yang apa? Dijadikan Allah apa? Kera dan babi. Akan tetapi Bismillah, ya, mereka ini yang diubah jadi kera dan babi, ya, ini mereka sudah musnah, ya, tidak mempunyai keturunan. Ya. Jadi jangan ada anggapan bahwasanya, ya, berarti kera dan babi yang ada sekarang ini apa? Keturunan mereka, bukan, ya. Jadi mereka dulu, ya, diubah jadi kera dan babi, ini mereka sudah musnah, tidak mempunyai keturunan. Ya, sehingga kera dan babi sekarang ini bukan keturunan mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, sebagaimana kemaksiatan itu merupakan sebab yang mendatangkan siksaan di akhirat, ya, maka terkadang maksiat ini juga merupakan sebab datangnya hukuman di dunia. Ya, jadi terkadang ada beberapa maksiatnya apa? Ini yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di akhirat jelas, ya, tapi kadang di dunia. Ya. Jadi Allah menurunkan azab dan seterusnya. Ya, termasuk apa? Allah mencabut keberkahan dari harta kita. Ya, ini ada yang maksiat ini yang disegerakan hukumannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ayat di atas merupakan bantahan terhadap ahlul batil, yaitu para pengikut kebatilan, termasuk ahli kitab, ya, dan penjelasan tentang keburukan-keburukan yang ada pada mereka ketika mereka mencela ahlul haq, ya, pengikut kebenaran umat Nabi Muhammad SAW. Mereka suka mengolah-olah umat Nabi Muhammad SAW dengan apa yang tidak ada pada mereka. Kemudian yang kelima, balasan itu ada karena amalan dan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Kemudian yang keenam, ayat di atas, ya, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat murka, ya, dan Allah melaknat pelaku maksiat. Melaknat itu artinya apa tadi? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya. Dalam hadis kan banyak, ya, Allah melaknat orang berbuat begini begitu. Ini hati-hati, ya. Ini diantara kaidah, ya, yang dimasukkan kategori dosa besar. Itu kalau misalnya Nabi menyebutkan, ya, Allah melaknat orang yang berbuat begini, maka yang disebutkan ini termasuk dosa besar. Itu diantara kaidahnya. Jadi kalau disebutkan sebuah perbuatan maksiat diiringi dengan laknat Allah begitu, ya, ini berarti dosa besar. Atau diiringi dengan ancam neraka. Man asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, misalnya. Barang siapa yang menjulurkan apa? Kain sarungnya sampai apa? Melebihi mata
mata kaki fafinnar, maka dia di tempatnya di neraka, ancaman neraka. Maka isbal ini dosa besar, menjulurkan apa? Pakaian yang bawah itu ya, celana atau sarung sampai melebihi mata kaki, dosa besar sekalian. Ya. Dan Imam Adzhabi masuknya dalam al-kabair, dosa besar. Ini bukan perkara sepele ya. Meskipun memang dalam masalah fikih ada khilaf ini ya. Ada yang mengatakan ini hukumnya apa? Haram jika disertai apa? Kesombongan. Tapi kalau nggak sombong nggak apa-apa. Ada yang mengatakan, dan insya pendapat yang lebih kuat, isbal menjulurkan pakaian bagi laki-laki ya, ibu-ibu tidak apa-apa. Bagi laki-laki ini, orang menjulurkan isbal ya, isbal menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, ini hukumnya haram mutlaknya, baik sombong atau tidak. Kalau disertai kesombongan, maka dosanya lebih besar lagi. Kalau tidak disertai sombong, tetap haram. Nah, begitu. Baik dalam sholat maupun juga sholat, ini salah pendapat yang benar. Ya, karena dulu Nabi ketika melarang, ya, melarang Nabi sahabat ya disuruh ngangkat pakaiannya, Nabi tidak tanya, "We melakukan itu karena sombong atau tidak?" Enggak ditanya, Pak. Langsung Nabi perintahkan mengangkat pakaian. Ya. Langsung ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka pendapat yang benar, isbal hukumnya haram. Ya. Kalau disertai sombong, maka tingkatannya lebih haram lagi, lebih besar lagi. Begitu. Ya. Dan kalau ada khilaf seperti itu sekalian Allah, ya. Ini kalau bagi kita ya, yang lebih aman, lebih selamat. Misalnya ini ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram misalnya, maka lebih aman kita tinggalkan selesai. Kita keluar dari apa? Keluar dari khilaf, aman, Pak. Gitu. Kalau kita tidak isbal, kita tidak menyalahi pendapat yang mengatakan haram, tidak juga menyalahi pendapat yang makruh. Makruh itu kan apa? Dibenci kan ya, sebaiknya ditinggalkan. Maka kita keluar dari apa? Khilaf begitu. Ya. Tapi kalau kita kekeh melakukan, ya, ini paling banter hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau pendapatnya haram, kita menyalahi pendapat ini. Begitu. Atau misalnya kalau ada pendapat yang satu mengatakan sunnah dianjurkan kan ya, yang satu mengatakan wajib, maka sikap yang aman gimana? Sudah dilakukan saja, gitu, aman Pak. Kita tidak menyalahi perintah yang mengatakan wajib, tidak menyalahi perintah yang mengatakan sunnah, begitu. Ya. Main aman kalau bahasa kita. Ya. Termasuk rokok misalnya, ada yang mengatakan makruh, ya pendapat haram, yang benar pendapatnya haram, ya. Yang benar pendapat yang mengatakan tapi ada yang mengatakan makruh, gimana ini? Maka kalaupun misalnya makruh kan apa? Dibenci kan ya, sebaiknya ditinggalkan. Berarti kalau kita tinggalkan, ya, kita nyalahi pendapat yang mengatakan makruh enggak, Pak. Gitu. Kalaupun makruh, ya kenapa nggak ditinggalkan saja? Kan makruh itu apa? Sebaiknya ditinggalkan. Kalaupun memang tidak sampai harus sudah tinggalkan saja, Pak. Gitu. Hukumnya apa? Makruh kan ya, bukan sunnah. Ya apalagi wajib, Pak. Lu ada Pak yang mengatakan wajib, Pak. Ya. Jadi orang kalau sudah melintir-melintir itu bahaya. Apalagi yang melintir ini tokoh ya, Pak Ustadz Pak Kiai, ini bahaya, Pak. Ya, dia mengatakan, ini kalau saya nggak merokok nggak bisa belajar, nggak bisa mikir, maka bagi saya merokok hukumnya wajib, pelintir, Pak. Ya. Gimana bisa hukum haram menjadi wajib? Ya kalau gitu kaidahnya rusak, Pak. Ya. Saya kalau nggak mendem itu, Mas, saya ngaji Quran itu nggak lancar. Berarti minum khamr bagi saya wajib, Mas. Soalnya nggak minum khamr, nggak ngombe ciu, Mas. Aku gak iso mocoknya gak iso lancar, Mas. Ini kenapa? Ini bukan dalil ya, dalil ini, Pak. Ya, mencari pembenar. Haram ya haram, Pak. Ya. Apakah terus berubah hukumnya jadi halal khamr? Ya haram tetap haram, Pak. Ya. Meskipun kalau nggak minum khamr nggak bisa mikir kata. Aku gak mendem sedino ngeluh masih aku, Pak. Ngeluh, Pak. Dan seterusnya. Ini banyak dalih ya, banyak dalih. Ini ya. Ini kemudian yang terakhir ya, dari Allah punya sifat murka. Tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sama dengan makhluknya ini guys. Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah punya sifat begini dan begitu. Ini sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Tidak sama dengan makhluknya. Ya, tidak sama dengan makhluknya. Kemudian yang terakhir,
Ketaatan kepada syaitan ini merupakan sumber kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jelas-jelas ya, syaitan ini apa? Adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya, maka jangan ikuti apa? Bisikan-bisikan syaitan. Ya, karena ini bisa menjadi apa? Sumber kita terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana kaum Nuh ya, sering kita jelaskan ya. Dulu ketika membuat patung itu tujuannya apa? Tidak untuk disembah, Pak. Ya, setan itu pinter, Pak. Tidak langsung gitu ya. Sedikit-sedikit, Pak, digiring sedikit-sedikit ya. Awalnya tujuan itu apa? Membantu untuk mengenang orang soleh. Kan yang wat, suwa dan seterusnya itu kan 5 itu sebutkan Al-Qur'an. Itu kan orang soleh semua itu. Awalnya mereka kemudian meninggal, setan kemudian bisikan, ya, dibuat patung untuk apa? Mengenang jasa mereka di tempat-tempat majelis mereka dibikin patung, Pak. Bukan untuk disembah, untuk mengenang. Untuk mengenang. Terus akhirnya ganti generasi, lama-lama disembah, Pak. Itulah pinternya syaitan. Tidak langsung, Pak. Maka kemarin sudah jelaskan ya, Bapak hulu. Ya, hulu ini di atas sebab kesyirikan apa? Karena hulu, Pak, mengputuskan seseorang, baik orang soleh dan ini kalau berlebihan tidak bagus, Pak. Jadinya orang Nasrani hulu kepada siapa? Nabi Isa kan orang soleh ini, bukan aja orang soleh, Pak. Tapi kalau orang Nasrani hulu berlebihan, akhirnya disembah Nabi Isa, disembah. Akan tapi bagi kita Nabi Isa orang soleh dan beliau bukan Tuhan, beliau utusan Allah. Maka tidak boleh disembah. Nah, begitu ada batasnya. Tidak boleh posisikan apa? Makhluk ini apa? Sejajar dengan Allah. Siapapun dia, baik Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, tidak boleh. Orang Yahudi hulu kepada siapa? Uzair, orang soleh, Pak. Ya, zaman dulu. Sehingga mereka mengatakan apa? Uzair ini anaknya Allah, Pak. Oh, coba. Ini orang hulu seperti itu. Nah, sekarang banyak orang hulu kepada Pak Ustadz, Pak Kiai dan seterusnya. Sehingga Ustadz itu gak mungkin salah, mesti benar. Sehingga suruh apa, Pak? Mau nggak peduli dia ini menerjang syariat atau tidak. Nah, kayak Pak Ustadz oleh kok, berarti oleh. Ya, seperti itu. Akhirnya lama-lama disembah terjadi, Pak. Ya, sampai sujud jaga-jaga ya. Sujud ini tidak boleh kepada selain disujud, Pak. Ya. Ini pengkultusan yang luar biasa. Lama-lama disembah nanti, Pak. Nanti Pak Ustadznya meninggal, dibikin patung, ya. Fotonya dipajang di ruang tamu. Lama-lama disembah. Ya. Bahkan dulu pas corona masih ingat ya, ada cuplikan video itu apa? Dia meyakini kalau ditempel orang soleh ini wali yang dianggap wali, nanti apa Pak? Corona nggak bisa masuk ke rumah. Loh, ini kan syirik loh. Foto orang soleh ini akibat apa? Hulu, Pak, kepada orang soleh. Dia meyakini kalau dipasang foto ini, ya, ini nanti corona nggak bisa masuk, aman kita dilindungi. Nah, seperti ini kesyirikan. Sekarang juga ada. Maka ada orang rumahnya ini diwabah dengan foto-foto orang soleh, Pak. Habib ini, Habib itu. Dia meyakini kalau foto ini ke rumah kita dengan foto orang soleh nanti akan apa? Dirahmati Allah dan seterusnya. Padahal hadis mengatakan apa? Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa, Pak. Malaikat rahmat maksudnya ya. Jangan dipinter nanti. Oh, berarti aman, Pak. Nggih, malaikat maut tidak bisa masuk. Nggih, enggak mungkin mati gitu. Maksudnya malaikat rahmat, Pak. Nggih, maka tidak boleh ya foto atau apa lukisan yang gambar bernyawa tidak boleh. Tidak boleh dipajang. Siapapun dia, meskipun orang soleh. Karena ada ancamannya. Malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambar bernyawa. Maka bisa dengan kita ganti apa? Gambar yang tidak bernyawa. Misalnya kita pengen hiasan ruang tamu ya ganti aja yang tidak bernyawa. Yang penting jangan manusia atau hewan. Misalnya gambar apa? Gambar apa Ka'bah, ya. Gambar gunung, pemandangan kan banyak ya. Gambar laut, ya, gambar mobil, gambar Vespa misalnya. Itu aman tidak apa-apa. Tapi kalau gambar apa? Makhluk bernyawa sebaiknya dihindari. Ya, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.